Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Poltak Tobing dari PLX sebagai moderator yang akan memandu sesi webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Transformasi digital kini menjadi fondasi penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan juga ekosistem pembayaran digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk berinovasi, memahami kebutuhan konsumen dengan lebih baik, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bisnis. Namun di balik kemajuan ini, masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan pengetahuan, kesiapan sumber daya, hingga juga kesadaran akan pentingnya digitalisasi. Nah, kali ini PLF bersama salah satu platform AI terpercaya, Zavix, dan juga Tech Content Creator, Ibu Teresa akan mengangkat topik webinar hari ini, Transformative 360, penerapan AI, dan juga ekosistem pembayaran buat UMKM. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya sedikit berbagi mengenai apa itu PLabs. PLabs merupakan salah satu perusahaan fintech yang bergerak di bidang payment gateway yang telah memiliki lisensi dari Bank Indonesia. PLabs menawarkan alat yang menjembatani transaksi antara seller dan juga buyer via perbankan, menghidupkan bisnis yang semulanya offline jadi online. Kami hari ini menjawab kebutuhan transaksi pada website, aplikasi maupun usaha offline Anda dengan menyediakan fasilitas pembayaran secara real time untuk meningkatkan efektivitas dan juga keamanan transaksi bagi konsumen. PLab sendiri menawarkan banyak metode pembayaran dan juga sudah lengkap. Layanan payout yang simple, transaksi aman dan terpercaya, dan juga payment link yang dapat mempermudah pembayaran dan juga tentunya harga yang sangat kompetitif. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu pengenalan panelis-panelis narasumber kita. Dengan menggali bagaimana penerapan AI dan juga sistem pembayaran digital yang dapat membantu UMKM beradaptasi, kita dapat menemukan berbagai strategi dan juga praktik yang mampu mendorong pertumbuhan bisnis lokal. Nah, dari proses pembelajaran, inovasi, hingga keberanian untuk berubah, transformasi digital menjadi langkah nyata untuk menciptakan UMKM yang lebih kuat dan juga kompetitif bersaing di pasar. Narasumber kita hari ini memiliki wawasan yang sangat luas di dunia AI dan juga pembayaran. Kita sambut yang pertama, bagaimana kabarnya Bapak Farhan? Halo Pak, baik. Halo Bapak Alhamdulillah. Farhan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, untuk kesibukan saat ini bagaimana Pak? Oke, jadi untuk saat ini ya, saya kan seorang developer di Servix. Jadi kita lagi ngedevelop AI yang sesuai dengan business culture di Indonesia. Jadi kita mau bikin AI ini yang tahu gimana sih caranya untuk kita bisa bangun bisnis tuh dengan AI gitu. Jadi bakal ada banyak sekali ekosistem yang ada di Servix ini. Dan kita lagi sangat amat fokus di sini dan banyaklah hal-hal yang kita kerjain di sini, terutama di industri AI dan juga blockchain. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Nanti mungkin lebih detailnya kita bahas di sesi diskusi ya, Pak. Ya. Siap. Mari kita sambut untuk narasumber berikutnya, yaitu Ibu Teresa. Halo, selamat siang Ibu Teresa. Ya, halo, selamat siang. Suara saya terdengar jelas? Sudah, Bu. Bisa diceritakan Oke. sedikit, Bu, kesibukan saat ini bagaimana, Bu? Oke, saya Teresa, salam kenal dikit. Selain ngonten, sebenarnya ngonten full time di bidang teknologi, AI, dan Web3 juga kebetulan. Saya ada usaha juga, usahanya di bidang digital yang memang kita menggunakan sistem AI juga keseluruhan. Jadi untuk usaha yang saya punya ini ada di bidang kreatif ekonomi, di mana kreator-kreator yang mempunyai digital product, yang memang mau go digital, yang mau monetisasi konten mereka bisa menggunakan produk kita namanya YAP, YAPP. Jadi itu sih kegiatannya sekarang di konten dan juga bangun usaha sendiri. Siap, terima kasih Bu Teresa.
Baik, kita akan masuk ke sesi pertama nih teman-teman, yaitu sesi diskusi. Pada sesi pertama hari ini kita akan langsung melakukan diskusi interaktif di mana saya sebagai host akan memberikan pertanyaan yang akan membantu peserta mengetahui lebih dalam mengenai AI dan juga pembayaran digital. Sesi akan berlangsung selama 30 sampai 40 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan narasumber. Demi kenyamanan bersama, saya izin untuk mute mikrofon peserta selama sesi ini berlangsung. Baik, kita mulai pertama-tama dengan Bapak Farhan dari Zarfix. Oke, Pak. Sebentar ya. Oke, siap. Izin Pak, ada banyak sekali pertanyaan yang saya ingin tertarik untuk tanyakan dengan Bapak ini Pak. Yang pertama mungkin transformasi digital kan kini menjadi kata kunci di dunia bisnis nih Pak. Dari sudut pandang Jarfix, seberapa penting langkah digitalisasi bagi pelaku UMKM di Indonesia saat ini? Oke. Menurut saya ya, transformasi digital tuh sangat amat penting untuk para pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita nggak digitalisasi, kalau kita nggak beradaptasi dan berinovasi dengan teknologi, kita bakal ketinggalan zaman. Kita bakal kalah sama anak-anak muda yang jauh lebih muda dari kita, jauh lebih pintar dari kita, dan itu sih. Jadi kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan digitalisasi ataupun AI dan blockchain segala macamnya lah. Seperti itu. Oke, siap Pak. Untuk pertanyaan berikutnya gini Pak, banyak UMKM berpikir kalau digitalisasi ini rumit dan juga mahal nih Pak. Dari pengalaman Zerfix yang sudah mendampingi bisnis-bisnis, bagaimana cara mengubah mindset pebisnis itu Pak, agar mereka lebih terbuka terhadap teknologi? Oke. Jawabannya sebenarnya simpel ya. Kita tanya, pebisnis ini dia mau maju atau enggak, mau berubah atau enggak. Kalau misalkan mau di situ-situ aja ya silahkan. Tapi kan yang namanya teknologi terus berkembang. Kalau kita nggak berkembang dengan teknologi, kita bakal ketinggalan zaman ya kan. Kayak ibarat misalkan eh, Nokia sendiri yang dulunya gede, sekarang kan udah nggak ada, maksudnya udah nggak jadi jualan HP lagi gitu. Bahkan yang gede pun bisa jatuh gitu karena mereka nggak beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi baik lagi, mau berubah atau enggak, mau terus berkembang atau enggak. Kalau enggak mau ya di situ-situ nanti bakal tersingkirkan oleh teknologi gitu sih, Pak. Oke, baik Pak. Bisa dijelaskan sedikit Pak, contoh sederhana mungkin yang apa yang bisa dibantu apa teknologi AI ini yang bisa membantu bisnis-bisnis kecil Pak? Oke, mungkin untuk bisnis kecil lah, kita sebenarnya di Zarfix kita punya banyak sekali modul. Salah satunya adalah AI tools. Jadi di sana misalkan bisa bikin konten, bisa bikin image segala macam caption tuh dengan tools yang kita punya itu. Nanti teman-teman bisa coba di zarfix.ai. Itu ada banyak sekali toolsnya dan bisa dicoba, masih gratis semua. Nah itu bisa langsung coba aja, jadi tanpa bayar, tanpa apa-apa dan belum ada limit sama sekali itu bisa dicoba langsung. Oh, oke Pak. Mungkin untuk kita lebih mengenal lebih dalam nih tentang Zerfix Pak. Mungkin dari pihak Zerfix ada yang dapat dipaparkan nih Pak. Kenapa? Sorry Pak, maaf. Agar kita agar kita lebih mengenal lebih detail tentang Zerfix Pak. Mhm. Mungkin dari pihak Zerfix ada yang bisa dipaparkan Pak? Oh ya, boleh boleh. Saya izin share screen sebentar ya, Pak. Boleh silakan Pak. Nah, kelihatan nggak di sini share screen saya? Sudah Pak, sudah silakan Pak. Sudah ya. Oke. Oke, di sini mungkin saya akan memaparkan dikit ya tentang tema kita pada siang hari ini, yaitu adalah transformasi digital 360, penerapan AI dan ekosistem pembayaran buat UMKM. Nah, sebelum kita mulai, saya mau terima kasih dulu nih buat teman-teman ya yang udah hadir di acara webinar kita pada siang hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja mungkin saya masuk ke dalam pemaparannya ya. Oke. Nah, di sini mungkin kita bakal berangkat dari masalah dulu ya. Masalah apa aja sih yang dihadapi oleh para pelaku bisnis yang ada di Indonesia? Ya, yang pertama itu adalah konten sulit. Ya, banyak sekali sebenarnya saya lihat juga para pelaku bisnis yang udah mungkin sadar dengan digitalisasi dan mereka mau coba untuk buat konten. Tapi nggak semua para pelaku bisnis itu ngerti gimana caranya untuk buat konten yang baik dan proper. Nah, itu menjadi sebuah masalah bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah banyaknya tools yang bikin rumit. Jadi kayak misalkan nih, uh, dia udah ngerti mau digitalisasi, dia mau bikin landing page. Nah, mereka itu kan harus pelajarin yang namanya misalkan WordPress untuk dia bisa bikin landing page. Nah, terus misalkan dia mau nge-ads, ya dia harus pelajarin juga yang namanya Facebook Ads. Jadi banyak sekali tools. Sebenarnya tools banyak, tapi rumit gitu. Dan sesuai kenapa banyak orang yang misalkan kayak jual kelas, itu untuk ngisi gap antara orang yang mau pakai tools tapi dia nggak ngerti. Seperti itu. Jadi banyak tools tapi rumit.
Kemudian yang ketiga adalah promosi mahal. Jadi karena mereka ya, kita contoh pakai case yang tadi. Jadi misalkan bikin konten sulit nih untuk para pelaku bisnis. Terus toolsnya rumit. Nah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka hire agency. Mereka bayar agency dan itu bikin promosinya jadi makin mahal. Karena mereka harus bayar management fee segala macam. Nah, ini banyak sekali masalah yang dilalui oleh para pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak, tapi nggak mungkin saya sebutin semuanya. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa harus AI? Kenapa kita harus pakai AI di zaman sekarang? Di sini teman-teman ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus pakai AI? Ya, saya mau tanya nih ke teman-teman semua. Yang bisa jawab nggak? Untuk peserta yang memiliki kesulitan ngomong langsung bisa ditaruh di kolom chat saja jawabannya ya. Iya, supaya menghemat waktu. Oke, karena AI sangat membantu, Kak. Benar. Ayo ada lagi, Kak? Benar semua sebenarnya. Supaya dapat informasi dan wawasan. Oke. Nah, sebenarnya dari 3 jawaban ini benar semua. Menghemat waktu, AI sangat membantu supaya dapat informasi dan wawasan, ini benar semua. Nah, cuman di sini saya mau menjawab ya, berdasarkan sejarah. Jadi berdasarkan data, fakta, dan angka, bukan berdasarkan opini saya. Oke, next. Nah, di sini teman-teman pasti pernah dengarkan soal HP Nokia. Ya, pasti pernah tahu dulu tahun 2000 awal, Nokia itu menguasai 50% penjualan HP yang ada di seluruh dunia. Jadi 50% orang di dunia ini pakainya HP Nokia gitu. Nggak pakai HP yang lain. Nah, tapi pada tahun 2007 ketika Apple muncul, nah sekarang Nokia kemana? Nggak ada. Ada, tapi dia jadi perusahaan telekomunikasi. Nah, even yang sebesar Nokia pun, dia bisa jatuh itu karena dia nggak beradaptasi dan nggak mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Gitu. Yang dulunya orang pakai Nokia, sekarang orang udah lebih prefer pakai iPhone gitu. Nah, itu yang terjadi kalau kita nggak beradaptasi dengan teknologi. Even yang sebesar Nokia pun bisa jatuh, gimana kita yang masih kecil nggak beradaptasi dengan teknologi. Nah, pada saat itu ya 2007 itu mungkin teknologi paling mutakhirnya adalah smartphone gitu. Jadi HP yang bisa touchscreen gitu. Nah, tapi sekarang ketika kita di 2025 ini yang paling terbaru dan paling mutakhir adalah AI dan juga blockchain gitu. Kalau kita nggak bisa keep up dengan teknologi, ya kita bakal ketinggalan gitu. Jangankan yang gede-gede, jangankan kita yang kecil-kecil tuh, yang gede-gede aja bisa kalah gitu. Karena nggak ngikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya apa sih itu Zarfix ya? Mungkin teman-teman di sini pada bertanya ya. Mungkin dari tadi ada logo Zarfix tuh di pojok kiri atas, Zarfix Zero Barrier AI Exponential. Jadi sebenarnya apa sih Zarfix itu? Jadi Zarfix itu adalah AI yang sesuai dengan business culture yang ada di Indonesia. Jadi kita mau bikin AI sendiri, mandiri, bukan cuma nge-hit API segala macam. Kita mau bikin AI yang sesuai dengan business culture yang Indonesia. Kenapa kayak gitu? Karena ini kita baru dapat sebenarnya email ya dari Claude. Karena kan kita juga subscribe kan kayak di Claude, ChatGPT segala macam. Kita dapat email dari mereka bahwa uh, tingkat intelijensi AI yang di luar US itu bakal dikurangi. Nah, itu ngebuat adanya asymmetric information gitu. Jadi di mana AI di sana itu jauh lebih pintar. Orang-orang Amerika punya AI itu lebih pintar dibanding kita yang pakai ChatGPT di Indonesia. Nah, itu alasan kenapa kita mencoba untuk bikin develop AI kita sendiri yang ada di Indonesia sesuai dengan business culture. Jadi nanti orang Indonesia tuh ketika mau apa-apa misalkan untuk tahu, oh kira-kira bisnis apa sih yang lebih bagus, sentimen masyarakat seperti apa sih, nah, strategi marketingnya seperti apa sih, nah itu semuanya ada di Zarfix ecosystem yang kita buat. Nah, selanjutnya bikin konten cuma pakai AI bisa nggak sih? Jawabannya bisa. Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya modul-modul yang telah kita tawarkan, yang terus kita develop ya ke depannya. Yang pertama ada AI caption generator, kemudian ada hashtag generator, AI poster generator. Nah, ini yang orang ini sering banyak pakai ya. Jadi generate image itu cuma by prompt, jadi nggak perlu pakai Canva lagi, nggak perlu pakai Photoshop, itu cuma generate image doang. Itu udah bisa bikin konten yang proper di menggunakan AI gitu, di Zarfix AI. Kemudian ada AI campaign strategy untuk tahu gimana strategi campaign yang bagus untuk bisnis kita. Kemudian ada AI trend analyzer dan ada AI price analyzer untuk ngitung misalkan COGS kita berapa, terus margin kita berapa sih yang bagus, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah integrasi langsung ke Zarfix Marketplace. Nah, mungkin kita kan perusahaan AI, tapi kita nggak cuman ngedeliver AI tools yang kita punya gitu. Kita juga punya marketplace kita sendiri. Nah, bedanya marketplace dengan marketplace
Nah, bedanya marketplace kita dengan marketplace yang lain itu apa? Kalau yang lain kan masih web 2 base ya. Jadi nggak ada integrasinya dengan AI dan juga crypto ataupun blockchain. Nah, di marketplace kita integrasikan dengan AI yang kita punya. Kayak misalkan contoh di sini kita bikin image tuh generate by AI. Nanti ketika di generate kita bisa langsung taruh di marketplace kita dan dia bakal isi fill semua fieldnya kayak misalkan title-nya, description-nya, caption segala macam itu udah terintegrasi di marketplace kita karena kita punya ekosistemnya seperti itu. Dan selain daripada itu, ketika misalkan user berbelanja di marketplace kita, mereka bakal dapat reward berupa XZE token, token kripto yang nanti bisa dipakai untuk sebagai misalkan coupon diskon ataupun untuk akses AI tools kita. Nah, itu bisa dipakai untuk itu. Dan selain daripada itu, kalau misalkan nggak mau dipakai, bisa dijual juga di DEX, Decentralized Exchange, atau di exchange manapun untuk menjual token kriptonya tuh secara global. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga punya AI agent yang siap membantu kalian 24/7. Jadi, banyak kan sekali AI agent yang kayak misalkan customer service gitu kan, dia ngechat, nge-prompt, cuma tanya jawab. Nah, cuma kita bikin di sini jauh lebih advance, jauh lebih interaktif, di mana kita bisa suruh misalkan di marketplace kita, tolong carikan saya misalnya sepatu warna putih, ukuran 42, dan saya ingin melakukan transaksi menggunakan BCA. Nah, itu bisa dilakukan dengan AI kita. Dan selain daripada teks juga, AI kita tuh juga bisa pakai voice. Nah, ini kan ada gambarnya nih, ada robotnya, itu AI kita yang bisa kita ngomong langsung, gitu, bicara langsung, nanti dia bakal ngelakuin sesuatu. Jadi bukan AI assistant lagi, tapi jadi AI agent, seperti itu. Selanjutnya, ini mungkin terakhir ya untuk dari saya, ada quotes. Teknologi tidak akan menunggu siapapun. Ia akan meninggalkan mereka yang nggak. Jadi teknologi itu nggak bakal nungguin kita, tapi dia bakal ninggalin orang-orang yang nggak mau ikut dengan dia. Kayak ibarat tadi Nokia, ketika dia nggak mau berinovasi, nggak mau beradaptasi, dia bakal ditinggal. Dan orang-orang udah nggak pada peduli lagi sama Nokia, udah nggak ada yang mau pakai lagi, gitu. Jadi yang sebesar Nokia pun bisa jatuh, gimana kita kalau nggak mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bapak Farhan. Ya, Sangat benar banget tadi untuk pemaparannya. Selain Jarfix itu membantu UMKM, ternyata mudah dipakai dan juga banyak sekali benefitnya ya Pak. iya, betul. Oke, baik. Mungkin kita akan masuk ke narasumber berikutnya. Izin ya Pak Farhan. Ya, Kita oke, masuk siap. dengan Ibu Teresa. Nah, tadi kan kita dapat dari sisi uh, perusahaan yang menyediakan jasa AI. Nah, sekarang kita akan berdiskusi langsung dengan Ibu Teresa yang melihat dari sisi pengguna atau user. Halo, selamat siang, Bu Teresa. Ya, Nah, siap. siap. Ada banyak pertanyaan juga, Bu, yang saya ingin tertarik untuk tanyakan dengan Ibu nih, Bu. Nah, dari pengalaman Ibu yang sebagai pelaku usaha nih, Bu, seberapa besar sih peran digitalisasi dalam keberhasilan usaha Ibu atau UMKM begitu? Mm-mm. Sepertinya topik digitalisasi tuh menurut saya ya harusnya sudah bisa dipahami malah untuk pelaku usaha zaman sekarang. Karena kalau misalnya kita melihat, dan saya ada materi juga nanti, tapi kalau kita lihat dari beberapa tahun ke belakang ini, apalagi sejak zaman COVID, itu hampir semua usaha UMKM itu malah sudah mulai digital. Apalagi di kota-kota besar ya, karena banyak yang mati dan tidak bisa survive ketika hanya dealing dengan offline aja. Jadi menurut saya sekarang itu digitalisasi UMKM adalah baseline, adalah fondasi atau hal yang paling basic yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, di atas itu bagaimana sih bisa utilize teknologi yang ada, bisa naik level, bisa naik kelas dengan teknologi yang ada. Karena sekarang kan again kayak tadi juga dari Zarfix itu bagus banget juga produknya yang pastinya akan membantu untuk UMKM naik kelas dan banyak sekali sebenarnya sekarang yang dapat membantu gitu. Jadi menurut saya memang udah waktunya dan udah saatnya semua usaha UMKM itu udah beranjak ke digital. Oke, makasih banyak Bu. Namun kan banyak UMKM nih Bu masih ragu ataupun takut untuk mencoba hal baru ya, misalkan AI nih Bu. Nah, gimana sih cara paling efektif menurut Ibu sebagai pengguna nih untuk edukasi atau inspirasi bagi teman-teman Ibu atau pebisnis lain untuk merubah mindset itu begitu Bu? Hmm.
Menurut saya setiap teknologi pasti ada baik dan ada buruknya, tapi most of the time pasti akan lebih banyak baiknya, pasti akan lebih banyak positifnya yang didapatkan. Karena gini, bayangin aja sekarang AI itu contoh teknologi AI ya baru booming 2 sampai 3 tahun ke belakang. Tapi sekarang, menurut saya 2 sampai 3 tahun ini tuh masih sangat muda, masih sangat baik gitu loh. Kalau misalnya Indonesia telat, kalau misalnya pelaku usaha di Indonesia telat lagi untuk pakai teknologi ini karena ya kita cuma takut aja, nggak percaya, nggak mau keluar dari zona nyaman gitu kan. Kita akan ketinggalan lagi dibandingkan dengan negara lain, dengan pelaku usaha negara lain. Dan apalagi dengan sekarang gampangnya orang-orang itu untuk buat usaha, untuk bangun usaha juga dan nggak cuman ada di satu negara, bisa juga cross border. Bayangin aja kalau pelaku UMKM kita ini bisa ditelan gitu ya oleh pelaku usaha dari luar. Dan itu juga sudah terjadi sekarang gitu. Yang kita tahu misalnya pedagang yang ada di Shopee, mereka juga perang harga, kalah harga dengan perusahaan yang dari luar gitu, dari negara lain. Jadi itulah menurut saya harus harus terus-menerus adaptasi, nggak boleh takut juga, karena kalau kita takut pun upside-nya ini lebih lebih menguntungkan kita daripada rasa rasa takut atau rasa nggak percaya terhadap teknologinya itu. Oke, terima kasih Bu. Nah tadi Ibu tadi sempat sebut ada materi ya, betul betul Bu. Yes. Siap, mungkin saya bisa berikan waktu dan tempat Bu untuk Ibu Teresa melakukan pemaparannya Bu. Dipersilakan Bu. Oke. Eh, udah terlihat screen-nya? Sudah Bu? Oke, nah jadi sebenarnya hari ini quick aja mau ngejelasin digitalisasi untuk bikin UMKM naik kelas ya. Jadi pentingnya digitalisasi dan balik lagi digitalisasi untuk usaha itu sudah baseline. Hampir semua usaha sekarang nggak cuman jualan offline aja, tapi ada jualan online-nya, mungkin nge-live, mungkin jualan online dan itu semua juga bagian dari digitalisasi dan peran teknologi yang ada saat sekarang. Sedikit aja, mungkin tadi di awal juga udah perkenalan, tapi perkenalan lagi karena aku banyak ngecover dari teknologi, dari inovasi, dari finance juga. Jadi saya nih lumayan sering terpapar materi ya sebenarnya, kayak kira-kira tools apa aja sih, kira-kira update teknologi apa saja sih yang bisa diterapkan kemungkinan untuk usaha atau mungkin untuk development individu kita sendiri. Gitu. Nah, untuk perannya sendiri, coba kita lihat aja dari 2012, 2015 sampai 2021 atau bahkan sampai sekarang gitu ya. 2012 masih belum terlalu kedengeran. Tapi untuk dari sisi kalau misalnya kita melihat Indonesia mungkin masih belum banyak karena masih yang fokusnya banyaknya itu oke punya akun Instagram, baru mulai punya akun Instagram dan UMKM ini baru masuk gitu ya, dan setiap transaksi masih online semuanya, masih melalui WhatsApp dan lain-lain, belum terlalu ada e-commerce gitu, belum terlalu booming. Tapi kalau kita melihat dari tren di luar negeri, Amazon, eBay itu semuanya udah booming banget nih di luar gitu. Tapi kan memang trennya akan seperti itu. Biasa luar negeri tren dulu, baru 5 tahun kemudian Indonesia baru catch up. Makanya 2015 nih banyak banget yang masuk. Siapa aja sih? Shopee, Tokopedia, kita tahu Lazada, segala macam. Itu kan effort dari perusahaan-perusahaan ini untuk digitalize UMKM, digitalize apa usaha-usaha yang tadinya offline. Coba kalian punya katalog online deh. Siapa tahu bisa eh, reach a wider audience gitu ya. Audience-audiensnya jadi misalnya mereka tinggal di pulau mana, itu semuanya bisa beli produk kalian atau produk UMKM. Nah, terakhir sekarang mungkin bukan 2021 ya, lebih kayak ke sekarang nih 2025 semuanya sudah digital, makanya saya bilang ini tuh udah baseline. Kalau belum digital itu menurut saya akan ketinggalan sekali gitu ya, karena bayangin aja cuman punya toko di satu tempat yang orangnya tuh sekeliling aja, dibandingkan dengan toko di suatu e-commerce yang seluruh Indonesia itu bisa beli produknya gitu. Nah, jadi jualan lewat e-commerce itu udah baseline. Sampai sekarang orang-orang menggunakan live commerce. Mereka jualannya
Di TikTok contohnya menggunakan keranjang kuning. Jualannya juga banyak yang di automate menggunakan AI. Jadi kita nggak perlu ngetek satu-satu, tapi sudah menggunakan AI teknologi nih untuk menjadi customer service. Nah, ngomong-ngomong AI, tadi juga mungkin sudah dibahas oleh Farhan, tapi AI ini salah satu teknologi yang mungkin worth it untuk dicoba dan worth it untuk dikulik ya. Kenapa? Karena banyak banget upside-nya, banyak banget positifnya. Eh, Tadi juga di chat pas kalian ditanya, ada yang tadi saya lihat juga ada yang bilang oke bisa lebih cepat, lebih produktif segala macam. Dan yes, itu benar banget gitu. Karena nggak cuman pelaku usaha aja, individu pun akan merasa lebih efisien dan lebih efektif gitu menggunakan AI. Karena kita contohnya yang biasanya nggak usah sosial media dulu ya, kita coba ngomongin supply chain atau di warehouse gitu. Ketika kalian punya stok apa segala macam, itu semuanya sudah bisa diprediksi oleh AI. AI ini tuh udah punya engine yang oke dengan stok segini, dengan pembelian segini, kira-kira bulan depan kita harus ngestok berapa banyak sih? Itu aja bisa ditanya di ChatGPT sekarang atau yang setara tuh ya. Terus yang kedua, contohnya AI customer service. Mungkin banyak yang mikir gini, buat apa saya hire atau pakai AI untuk replace orang-orang biasa untuk customer service? Kenapa? Mahal kah ininya harus bayar subscription untuk AI segala macam. Tapi kalau dihitung-hitung bisa lebih hemat. Karena yang biasanya mungkin ketika bisnisnya sudah grow, kita membutuhkan 5 sampai 6 customer service contohnya. Tapi dengan menggunakan AI agent untuk bantu jawab chatting dan bantu customer journey-nya, kita hanya perlu integrasi sekali dan ya udah kita nggak perlu hire 5 sampai 6 orang lagi. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita consider. Jangan sampai mindsetnya adalah aduh ini integrasi teknologi udah pasti mahal. Nggak juga gitu. Kita harus consider kayak oke ke depannya akan seperti apa, hal-hal seperti apa yang bisa kita kurangin. Apalagi human error. Belum lagi kalau customer service human error, ke double order segala macam. Itu kan jadi rugi di kita gitu. Dan terakhir mudah digunakan AI tools itu sekarang banyak tipe-tipenya, banyak kelas juga, banyak kelas tentang AI. Kebetulan di Yap juga ada beberapa kreator yang mereka fokusnya how to build AI agent, gimana caranya automate pekerjaan mereka menggunakan AI. Dan sudah banyak yang mengajarkan itu, jadi sekarang itu nggak susah ya, apalagi kita bisa tanya semuanya di internet gitu. Nah, menurut saya start small, jangan takut untuk coba, balik lagi, kita coba ekspor teknologi yang udah ada. Dan yang terakhir, contoh dan amati UMKM yang udah sukses. Maksudnya gini, kita kan sekarang hidup di zaman sosial media ya. Konten A misalnya kontennya tentang tren A gitu. Dan konten ini tiba-tiba kok banyak yang ngopi. Dan orang-orang tuh suka marah gitu kadang-kadang oh ini ngopi si A nih kontennya ngopi si B. Untuk di zaman sekarang, gak ada, there's no such thing of original sebenarnya ya. Siapapun yang bisa make it, siapapun yang bisa viral, siapapun yang bisa ngejual hal tersebut, ya udah mereka bisa jual aja, mereka bisa bikin konten tersebut juga gitu. Jadi bisa contoh juga UMKM yang sudah go digital, yang sukses. Coba lihat strategi mereka seperti apa sih? Coba lihat mereka sosial medianya menggunakan apa? Apakah dibantu oleh AI atau mungkin kalian bisa produce lebih banyak konten menggunakan AI contohnya. Aku bukan di sini bukan bilang kalau oh perlu di copy nih usahanya plek-ketiplek enggak, tapi ada suatu hal, ada beberapa hal, beberapa strategi yang bisa kita ambil juga dari UMKM yang sudah sukses. Gitu. Dan yang terakhir mungkin kalau misalnya teman-teman tahu untuk usaha UMKM itu sukses, of course mereka harus menggunakan pembayaran yang sudah digital juga. Nggak mungkin dong kita sudah keren-keren website apa segala macem, tapi kok dibayarnya masih apa cash, ya kan? Atau masih transfer gitu. Sekarang itu malah menurut saya udah mengarah ke di mana semua hal itu bisa dikonsolidasi menggunakan payment gateway. Kayak contohnya Paylabs gini, ini adalah payment gateway. Jadi buat teman-teman di sini yang nggak tahu, kalau dari customer kalian, let's say kalau misalnya dengan rekening BCA gitu ya, paling common.
Kalau dengan rekening BCA, kita otomatis harus mempunyai rekening yang sama atau ya harus transfernya ke sana. Sedangkan dengan adanya payment gateway, biasa mereka menggunakan banyak payment payment method gitu. Misalnya ada yang mau bayar pakai QRIS, ada yang mau bayar pakai virtual account, ada yang mau bayar juga pakai e-wallet dan lain-lain. Itu semuanya biasa sudah terhubung dengan payment gateway. Dan FYI juga ya, maksudnya di usaha saya yang Yap itu kita juga pakai payment gateway supaya orang-orang itu ketika mereka mau bayar, nggak cuma terbatas hanya satu metode pembayaran saja, tapi ada beberapa metode pembayaran yang bisa diakses. Jadi memberikan convenience juga dan memberikan pilihan ketika customer kita itu mau check out. Oke, ini sebenarnya kurang kurang lebih sama, tapi intinya yang mau saya bahas adalah kalau untuk investasi dengan teknologi itu jangan sampai kita tunggu besar dulu ya. Menurut saya, pemaparan atau edukasi ke teknologi itu bisa dimulai dari awal. Apalagi kalau pelaku usaha di sini pasti harus kita tuh sebagai pelaku usaha harus bisa zoom out di mana kita bisa lihat visi dari produk kita itu akan seperti apa 5 sampai 10 tahun ke depan, tapi juga harus bisa melihat short term ke depannya beberapa bulan ke depan ini kita mau ngapain nih. Of course, kalau kalian visioner pasti akan mikir, oke, gimana caranya kita naik kelasin produk ini? Gimana caranya kita menggunakan AI atau teknologi yang ada supaya bisnisnya lebih sustainable, lebih tinggi margin profitnya, ya kan? Dan itu semuanya sudah harus dipikirin dari sekarang. Dan why not kita explore opsi-opsi teknologi untuk bantu bisnis kita go digital. Oke, seperti itu aja sih materinya. Siap, terima kasih banyak Bu Teresa. Kita akan lanjut mungkin ke sesi berikutnya ya Bu, izin ya Bu. Di sesi berikutnya, saya ingin pertama-tama tepuk tangan kepada Bapak Farhan dan juga Ibu Teresa yang telah membagikan ilmu yang luar biasa pada sesi pemaparan hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk sesi kedua nih, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan tombol raise hand untuk bertanya langsung dengan narasumber kita. Kami akan persilakan peserta yang raise hand nanti membuka mic-nya dan akan bertanya langsung dengan mereka. Untuk penanya yang mempunyai masalah berdiskusi langsung, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bacakan, namun kita utamakan pertama-tama untuk penanya langsung. Baik, kita izin untuk masuk ke penanya lisan ya. Baik, kita masuk dengan Ibu Rahma pertama kali ya. Halo, selamat siang Ibu Rahma. Selamat siang, Kak. Ya, Emang ini udah semuanya, Kak? Oke, baik. Ibu Rahma, dipersilakan Bu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustria. Di sini saya izin bertanya, Kak. Dalam ekosistem pembayaran digital yang melibatkan banyak pihak, bagaimana memastikan implementasi Zero Trust Security dapat benar-benar melindungi data sensitif UMKM dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan? Lalu, bagaimana memastikan transformasi digital dan AI tetap inklusif bagi UMKM ultramikro yang memiliki keterbatasan perangkat, koneksi internet, dan literasi digital? Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan pertama yang untuk pembayaran digital ditujukan kepada Ibu Teresa, nanti untuk pertanyaan kedua ke Bapak Farhan ya. Dipersilakan. Tadi yang untuk pertama berarti pertanyaannya kalau dirangkum boleh diulangi lagi, Bu? Dalam ekosistem pembayaran digital yang melibatkan banyak pihak, bagaimana memastikan implementasi Zero Trust Security dapat benar-benar melindungi data sensitif UMKM dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan? Oke. Kalau ini, oke, Bu, makasih ya untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari
ketika dari jadi pelaku UMKM, malah sebenarnya menurut saya pertanyaan ini bagusnya juga dijawab oleh Paylabs ya, karena dari pelaku UMKM sendiri atau bahkan dari sisi memang entrepreneur yang mempunyai bisnisnya, kita pasti akan ada pengolahan data atau penyimpanan data. Contohnya data seperti email, nomor telepon, dan lain-lain gitu ya, untuk penyimpanan internal gitu. Apakah data ini akan dibocorkan atau enggak? Itu pastinya berbeda dari setiap perusahaan. Tapi memang sebagian besar perusahaan pasti akan menyimpan data ini dengan baik gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah dengar-dengar dengan teknologi blockchain gitu ya, itu pasti akan lebih susah lagi untuk dimanipulasi datanya, udah nggak bakal keluar, nggak bakal diperjualbelikan segala macam. Jadi itu balik lagi syarat dan ketentuan dari masing-masing perusahaan. Karena bahkan perusahaan-perusahaan besar e-commerce besar pun kita juga masih belum tahu pengolahan datanya mereka seperti apa. Apakah mereka jual atau tidak, itu juga kita tidak tahu. Jadi balik lagi dengan syarat dan ketentuan masing-masing. Nah, kalau untuk pembayarannya, itu biasanya kita connect dengan payment gateway. Nah, payment gateway-nya ini pasti akan mempunyai security sendiri gitu terhadap pembayaran, terhadap transaksi. Pastinya mereka akan diolah sedemikian rupa yang sudah sejalan dengan ketentuan dari BI, dari Bank Indonesia gitu ya. Karena setiap payment gateway itu pasti punya license. Mereka pasti punya license dari BI gitu. Dan dari license ini pastinya sudah ada persetujuan kalau oke, data customer tidak boleh keluar, cara pengolahan datanya seperti apa dan lain-lain. Nah, itu mungkin nanti dari tim Paylab sebenarnya yang bisa bantu detailin ya kira-kira pengolahan datanya seperti apa. Tapi kalau dari pelaku usaha, setiap payment gateway yang kita konekin pun, asal mereka memang sudah license, itu tidak masalah sih harusnya gitu. Baik, terima kasih Bu Teresa. Untuk pertanyaan kedua bisa diulangi mungkin Ibu Rama. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana memastikan transformasi digital dan AI tetap inklusif bagi UMKM ultramikro yang memiliki keterbatasan perangkat, koneksi internet, dan literasi digital? Ya, dipersilakan Bapak Farhan. Oke. Jadi untuk para pelaku UMKM ya usaha menengah, kecil dan mikro, untuk kita bisa tetap keep up dengan teknologi AI, terutama AI ya, itu mungkin bisa dimulai dari literasi terlebih dahulu. Jadi misalkan ya belajar tentang gimana sih cara nge-prompt yang baik dan benar, gimana sih cara pakai ChatGPT yang baik dan benar. Contoh misalkan kayak saya kasih studi kasus di kehidupan sehari-hari. Misalkan nih Mbak Rahma punya usaha kopi gitu. Nah, tanya misalkan ke ChatGPT, tanya saya punya usaha kopi. Bagaimana supaya saya bisa usaha kopi saya ini bisa setara dengan kopi kenangan misalkan yang paling gede. Nah, itu bakal di breakdown sama dia. Ya, dikasih list-listnya apa yang harus dilakuin. Nah, dari list-list itu tanya lagi. Misalnya, pertama, perbaiki pencatatan keuangan. Nah, tanya lagi gimana cara perbaiki pencatatan keuangan. Pakai apa? Toolsnya pakai apa? Segala macam. Jadi bukan berarti AI itu harus hebat. Enggak. Tapi kita pakai tuh untuk berpikir juga gitu. Untuk kita ngatur strategi kita tuh seperti apa gitu. Kayak misalkan, oh pencatatan keuangan saya ini masih susah nih. Saya tanya nih, pakai apa ya? Untuk bisa pencatatan keuangan tuh jauh lebih rapi. Misalkan nanti disuruh pakai Excel. Oh, kasirnya tuh pakai ERP gitu. Jadi detailing. Tapi tanya dari hal yang besar dulu, pertanyaan bodoh nggak masalah, pertanyaan apapun kita tanyain, nanti lama-lama mengkerucut, lama-lama tahu nih apa yang harus dilakuin gitu. Jadi mulai dari literasi dulu, dari pelajarin dulu gitu. Jadi nggak mesti integrasi ini itu segala macam, nggak, yang penting pelajarin dulu, terbiasa dengan AI, itu sih menurut saya. Jadi nggak perlu device yang bagus, nggak perlu internet kenceng, nggak, tapi yang penting pelajarin dulu. Karena the best investment adalah investment di diri sendiri. Jadi investasi terbaik itu investasi ke layar ke atas gitu. Jadi terus belajar, terus pakai AI untuk kita bisa improve gitu. Itu sih Pak. Siap, terima kasih Bapak Farhan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Kita ambil secara random. Halo, selamat siang Bapak Edi. Selamat siang. Ya, dipersilakan Pak. Mohon maaf ya, tadi saya agak terlambat masuk. Saya nggak tahu sebetulnya apakah sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya atau enggak. Saya masuknya di pas Ibu Teresa gitu. Jadi
ini kan kita tentang AI yang sebetulnya yang mau dijabarkan di sini lebih kepada Paylab sebagai payment gateway gitu ya. Tapi itu saya belum dengar gitu. Payment gateway sebagai alat pembayarannya apa kelebihannya dibandingkan dengan yang lain. Jujur aja saya pernah melihat beberapa kali bagaimana payment gateway ini di saat mau bayar ya. Jadi kalau mau apa itu yang sebetulnya saya tertarik masuk kemari gitu. Saya pengen tahu gimana cara kerjanya. Kemudian juga bagaimana payment gateway ini bisa membantu kita tidak hanya agar orang lebih apa namanya bisa lebih mudah untuk membayar, tetapi juga ada nggak hal lain yang dia bisa tawarkan selain dari sekedar masalah pembayaran aja gitu ya. Minta tolong ini dibahas gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Namun karena ini konteksnya di luar dari tema webinar ini, mohon izin nanti mungkin kita kontak langsung aja Pak Edi di luar dari webinar ini Pak. Terima kasih Pak Edi. Oke, oke. Siap. Ya, Baik, makasih. kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya oleh Bapak Dev. Halo, selamat siang Bapak Dev. Halo, saya Ya, mau tanya dipersilakan Pak. Citere, sebagai tes dan juga finance enthusiast, gimana sih nyari source yang benar-benar relate dan pengaplikasiannya tuh benar-benar bisa diaplikasikan dalam realistis kehidupan gitu, khususnya untuk cara pengolahan pembayaran dan juga bagaimana cara mengelompokkan atau mengklasifikasikan beberapa pembayaran gitu. Apalagi kan sekarang nih mungkin banyak ya sources yang bisa kita ambil dari sosial media ataupun juga dari AI gitu. Kita bantuan juga dari web service dan lain sebagainya. Namun kan kita nggak tahu nih yang mana yang specification-nya tuh bisa benar-benar realistis gitu. Nah, Citera nih ngambilnya biasanya dari mana nih untuk bisa nyari source-nya biar yang benar-benar sekiranya bagus lah. Terus juga untuk Mas Farhan, kalau Zarfix sendiri untuk konsep tools-nya kayak ngasih tahu kita nih tren-tren apa yang sedang lagi hype itu konsepnya tuh kayak gimana? Apakah ngambil dari database online atau mungkin adakah konsep yang lain gitu? Siap. Mungkin kita masuk ke Ibu Teresa pertama-tama. Dipersilakan. Ya, menarik sih pertanyaannya karena kenapa kok bisa tahu dan nerapin banyak tools AI gitu ya. Sebenarnya saya sendiri nggak semua tools juga saya terapin di keseharian gitu. Ada beberapa yang memang nyobain, oh ternyata memang kegunaannya seperti ini gitu. Kayak contohnya untuk penggunaan video generation gitu ya. Kalau saya sendiri kontennya memang nggak banyak pakai video generation AI. Karena ada beberapa kreator contohnya mereka pure menggunakan AI sebagai digital twin mereka untuk bikin konten. Itu pasti mereka akan lebih banyak pakai. Kalau saya enggak, karena saya pengen lebih otentik dan lebih natural aja, jadi tetap masih ngomong di depan kamera. Nah, kalau itu, tapi cara cari tahunya benar-benar kita ngeriset sendiri. Dari sosial media, dari YouTube, dari kreator luar yang memang udah nyobain. Terus kita juga lihat, oke, produknya ini kita coba sendiri yuk. Coba sendiri works atau enggak, dan apakah bisa kita implement ke kerjaan kita atau ke bisnis kita dan ke usaha kita gitu. Kalau untuk ngefilternya juga pasti akan kalau kamu sudah nyobain sendiri pasti akan ke filter sendiri gitu. Kira-kira AI yang mana yang akan kamu pakai yang enggak. Contohnya nih ya, contoh gampangnya aja. Kita coba AI chatbot. AI chatbot tuh udah banyak banget sekarang. Perplexity, Gemini, ChatGPT, ada juga yang lokal yang Indonesia, Copilot dan lain-lain. Nah, dari semua itu benar-benar saya cobain sendiri gitu. Saya cobain sendiri kira-kira kalau bikin skrip yang kayak gini hasilnya seperti apa, riset seperti apa. Kalau kita bikin financial projection itu hasilnya seperti apa gitu. Nah, pas dicoba, oh yang mana nih yang paling akurat? Yang mana yang jawabannya paling oke, paling enak dan bisa diolah lagi. Dan yang mana AI-nya yang paling pintar gitu. Yang dia bisa kasih suggestion
suggestion kalau oke, perlu diolah lagi gak datanya, perlu dikasih suggestions lagi gak gitu. Jadi itu sih caranya, memang gak ada cara lain kecuali kita coba sendiri, karena kita coba ngambil informasi mentah-mentah juga dari orang belum tentu works untuk apa yang kita lakuin gitu. Siap, makasih Bu Teresa. Dilanjutkan dengan Bapak Farhan tadi pertanyaannya. Oke, jadi Mas Dave nanya ya soal trend analyzer ya di Zarvis sendiri itu seperti apa. Nah, jadi trend analyzer yang kita pakai itu kita nge-crawling data tuh dari internet, dari berita, dari Google, apa segala macam. Jadi kita sebenarnya punya juga namanya Zarvix News Network, ZNN. Itu kita aplikasi yang kita nge-crawling semua data dari internet. Nah, fungsinya apa? Fungsinya tuh orang tuh yang pertama itu bisa baca berita tuh semuanya dari situ. Jadi nge-crawling dari berita-berita entah itu nasional ataupun internasional. Nah, itu dari sisi dan kemudian dari sisi kitanya itu kita pakai untuk kita nge-feeding AI kita. Jadi dari semua data di internet kita crawling, kita ambil semua, kita kasih ke AI dan dia pelajarin semuanya. Entah itu sentimen masyarakat, entah itu berita, entah itu apa yang lagi hot, segala macam, itu kita kumpulin di situ dan nanti user tuh bisa pakai di AI tools kita, bisa pakai di Zarfix. Jadi benar-benar positif ekosistem yang ketika berjalan tuh makin lama makin baik gitu. Ketika makin banyak datanya, makin pintar AI kita. Jadi positif sum game untuk kita sendiri. Gitu kan. Baik, terima kasih Bapak Farhan. Kita lanjut untuk pertanyaan lisan berikutnya. Bapak Yuda, halo, selamat siang Bapak Yuda. Ya, selamat siang, Pak. Ya, dipersilakan Pak. Eh, ini Pak, kami mau tanyakan, apakah Jarvis itu nantinya bakal seperti Shopee, kemudian untuk payment gateway-nya, kami sebagai pelaku usaha menjual barang di situ. Pembeli untuk proses jual belinya gimana, Pak? Izin, itu saja, Pak. Ya, dipersilakan Pak Farhan. Oke, untuk Zarvix sendiri, apakah akan menjadi seperti Shopee? Ya, kita kemungkinan bisa mirip, tapi kita nggak bakal head to head langsung dengan Shopee. Gimana cara kita kalau Shopee karena kan mereka udah besar. Caranya adalah kita integrasikan dengan AI gitu. Jadi emang iya kita bikin marketplace sendiri, tapi bedanya adalah kita terintegrasi dengan AI dan ada loyalty reward berupa token XZI, berupa blockchain dan crypto. Jadi kita kelebihan kita ada di situ. Selain daripada e-commerce yang ada. Terus untuk pembayarannya, ya kita kayak ibarat kita Shopee aja gitu, kita bayar pakai payment gateway dan mungkin kita juga bakal kerja sama Paylabs ya. Jadi payment gateway kita pakai Paylabs. Ntar semuanya tuh udah di dalam ekosistem. Entah itu kita beli barang di marketplace ataupun pakai AI tools kita. Ketika nanti udah ada fitur premiumnya, kita kemungkinan bisa kita pakai Paylabs untuk pembayaran digital gitu. Gitu sih. Siap. Boleh bertanya lagi, Pak? Ya. Silakan Pak. Kami pelaku usaha UMKM tuh modal kan terbatas, Pak. Ketika kami jualan di Shopee itu, si uang tuh kan emang lama untuk dicairkan, hampir 3 minggu lebih, hampir sebulan. Kalau di Jarpix bagaimana Pak? Berapa lama uang tertanamnya di Jarpixnya baru datang lagi ke penjualnya gimana? Oke. Untuk itu mungkin kita nggak, ya karena kita tahu ya, mungkin seller tuh eh, ya apa masalahnya itu di situ ya. Untuk memutarkan uang lagi tuh ditahannya begitu lama ya. Ya Betul, mungkin betul. kita bakal bikin tuh lebih cepat, mungkin seminggu atau 2 minggu ditahan biar nanti pelaku usaha tuh bisa lebih cepat gitu untuk muterin duitnya. Karena emang saya juga ngerasain jualan tuh kan butuh perputaran uang ya. Karena kalau misalkan uangnya lama, nanti untuk bayar operasional seperti apa gitu. Jadi kita pasti bakal lakukan yang terbaik, bakal kasih yang cocok kira-kira berapa lama sih. Yang nggak lama banget, tapi juga oke gitu untuk pelaku-pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Itu sih Pak. Siap, terima kasih Bapak Farhan. Mungkin mengingat waktu, kita akan tutup dengan pertanyaan terakhir ya Pak. Saya izin bertanya. Dari Bapak Farhan sendiri dan Ibu Teresa, berapa persen penggunaan AI yang Anda lakukan yang melibatkan keputusan akhir pada bisnis Anda begitu? Ya, dipersilakan mungkin dari Ibu Teresa dulu kali ya. Berapa persen ya? Tapi sekarang hampir setiap hari saya harus pakai AI sih. Em, karena kalau di pekerjaan saya, apalagi untuk usaha kreatif economy, banyak script, banyak email yang perlu dikeluarkan. Apalagi juga produknya berupa digital produk ya. Jadi pembuatan digital produk pun
pembuatan banner-banner, untuk keperluan saya brainstorming segala macam, itu pasti akan dibantu oleh AI. Nggak sepenuhnya, tidak 100%, mungkin sekitar kayak 70%. Ya 70% lah. Jadi pasti akan ada bantuan dari AI, tapi tetap yang decide atau yang memastikan kalau oke, ini akan masuk ke jadwal yang mana, ini akan diimplementasi kemana, itu tetap ya saya sendiri dan tim gitu. Karena tetap sekarang ya semakin banyak jawaban AI, bahkan saya pun bisa ngelihat perbedaan tulisan AI sama tulisan orang gitu. Kayak semakin banyak orang yang pakai AI gitu ya. Jadi tetap bagaimana cara, the challenge sekarang itu adalah bagaimana caranya kita bisa translate kalau tulisan kita atau produk kita itu tetap genuine tapi dengan bantuan AI supaya kita juga tidak menghabiskan waktu di pekerjaan yang memang bisa dilakukan oleh AI zaman sekarang gitu. Siap, terima kasih Bu Teresa. Itu dari sisi user. Kalau dari sisi industri bagaimana Pak Farhan? Kira-kira ada nggak dari pihak industri? Kira-kira segini persen nih yang pasnya dipakai oleh user, baru ada keterlibatan manusia berapa persen gitu-gitu Pak? Oke. Oke, kalau mungkin dari sisi saya pribadi nih jujur nih, saya mungkin pakai AI itu udah 90%. Saya mungkin tanpa AI itu udah susah, maksudnya kerjanya nggak secepat itu, bisa cuman nggak secepat itu. Kayak saya pribadi kan saya programmer gitu, jadi saya ngoding tuh udah pakai AI. Tapi yang pasti, yang namanya keputusan ada di saya kan. Jadi 10% itu keputusan itu di saya. Jadi misalkan nih, saya tanya apapun lah, misalnya hal basic, saya tanya ke AI, terus saya generate misalkan codingan atau segala macam. Nah, itu tetap saya review, karena keputusan ada di saya gitu. Bukan berarti saya cuma kasih tahu AI itu saya nggak mikir, enggak. Itu jadinya bakal berantakan gitu. Tapi saya pribadi, pekerjaan tuh hampir 90% tuh pakai AI. Benar-benar ngebantu banget untuk saya pribadi gitu. Biasanya kenapa kita develop AI kita sendiri gitu. Karena ya saya tahu ini bakal jadi masa depan. Kalau kita lihat berita-berita di luar, ya orang-orang hebat di luar sana tuh industrinya udah masuk ke AI, udah masuk ke blockchain, Web3 segala macam gitu. Jadi kalau saya pribadi itu udah hampir 90% lah. Sisanya itu tinggal keputusan yang saya review gitu. Kayak misalkan codingan nih saya review, oh ini udah oke nih. Gitu. Baru saya accept saya gitu. Itu sih kalau dari sisi saya gitu. Siap, terima kasih banyak Pak. Baik, kita sudahi dulu sesi Q&A. Hadirin sekalian, rangkaian sesi diskusi kita hari ini telah berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita Bapak Farhan dari Zarfix dan juga Ibu Teresa yang sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi kepada kita semua. Semoga apa yang sudah dipaparkan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Saya izin mengirimkan link Google Form di mana nanti sertifikat akan webinar ini akan dikirimkan kepada para peserta. Mohon mengisi Google Form dengan baik agar pengiriman sertifikat dikirimkan langsung kepada email yang terdaftar di Google Form. Namun sebelum kita menutup sesi webinar kita pada hari ini, saya izin minta peserta untuk menyalakan videonya agar kita foto bersama. Saya izin ya Bu Teresa dan juga Pak Farhan. Sebelum kita menutup, kita foto bersama. Baik. Untuk dari tim, apakah sudah siap? Baik. Kita ambil foto. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak semua. Untuk sebelum saya menutup sesi webinar kita pada hari ini, saya izin share sedikit. Baik, bagi Bapak Ibu peserta yang tertarik untuk bergabung menjadi merchant PayLabs dapat melakukan registrasi pada link yang ada di layar Anda. Bebas biaya transaksi, administrasi maupun integrasi khusus peserta yang telah hadir pada webinar hari ini. Kami akan membantu bisnis Bapak Ibu untuk berkembang lebih maju. Jangan juga lupa untuk follow kami di Instagram, Facebook maupun LinkedIn untuk informasi webinar kami lainnya. Saya Polta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Terima kasih Bu Teresa, terima kasih Bapak Farhan. Terima kasih. Terima kasih semuanya.